Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Fatimah. Saya dari Universitas Mercu Buana Jakarta Barat, program studi Sistem Informasi. Video ini akan menjelaskan tentang penjelasan soal ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear. Untuk ibu dosen dan untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, selamat menyaksikan. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Soalnya yaitu tentukan panjang vektor dari bagian pertama ada V di titik min 4,6, yang bagian kedua ada vektor V di titik min 3,6, dan yang bagian ketiga ada vektor V di titik 0,-5. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Di sini sudah ada pembahasan soal nomor 1. Tentukan panjang vektor, dan di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Kita langsung saja ke pembahasan bagian A. Panjang vektor menggunakan rumus panjang vektor V sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, di mana di sini min 4 ini sebagai nilai X dan 6 ini sebagai nilai Y. Lalu kita akan memasukkan ke sini negatif 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita akarkan, kemudian kita mendapatkan hasilnya negatif 4 dikali negatif 4 itu 16 plus 36. Lalu 16 plus 36 ini dijumlahkan, kita dapatkan hasilnya akar dari 52. Akar dari 52 ini bisa disederhanakan dengan 4 dikali 13. Kita dapatkan akar dari 4 ini adalah 2 dan 13 kita akarkan. Jadi jawaban yang pembahasan nomor A adalah 2 akar 13. Kita lanjutkan ke bagian B. Masih sama menggunakan rumus X kuadrat plus Y kuadrat, di mana min 3 ini sebagai X dan 6 ini sebagai Y. Kita langsung saja masukkan negatif 3 kuadrat plus 6 kuadrat. Kita akarkan dan kita mendapatkan negatif 3 dikali negatif 3 itu 9 dan 6 dikali 6 itu 36. Kita akarkan dan kita mendapatkan akar 45. Akar 45 ini kita sederhanakan kembali dengan 9 dikali 5. 9 dikali 5 ini, akar dari 9 ini 3 dan 5 ini akar 5. Jadi jawaban pembahasan bagian B yaitu 3 akar 5. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan bagian C. Di sini masih tetap dengan menggunakan rumus yang sama, di mana 0 ini sebagai nilai X dan Y ini dan negatif 5 ini sebagai nilai Y. Kita langsung saja masukkan 0 kuadrat plus negatif 5 kuadrat, kita akarkan, kemudian kita dapatkan hasilnya 0 plus 25. Lalu kita mendapatkan akar dari 25. Akar dari 25 ini adalah 5. Dan ini jawaban untuk pembahasan bagian C. Kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 2. Di sini ada 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Dan kita langsung saja ke pembahasan A. Di sini ada vektor A 3i plus K dan vektor B 4i plus 6j. Sebelumnya kita memiliki rumus, ini patokan kita jika ada i dikali j sama dengan k, begitu pula seterusnya. Ini adalah patokan kita untuk mencari soal nomor 2 ini. Kita langsung saja dikali silang a dikali b. Ini artinya 3i dikali 4i, 3 dikali 4 dikali i dikali i. Kemudian ditambah 3 dikali 6 dan I dikali J. Kemudian ditambah 1 dikali 4, karena K ini kan satu variabel, nilainya 1, dan K dikali I. K dikali I plus 1 dikali 6 K dikali B. Kemudian kita mendapatkan hasilnya 3 dikali 4, 12. I dikali I itu tidak ada, berarti kita anggap 0. Plus 3 kali 6, 18.
Dan I dikali J ini K, kita tulis K, plus 1 dikali 4, 4, dikali K dikali I. K dikali I ini hasilnya J, plus 1 dikali 6, 6, dikali K dikali J. K dikali J ini negatif I, kita tulis dikali negatif I. Kemudian ini habis, dan 18K plus 4J, kemudian 6 dikali negatif I yaitu negatif 6I. Dan hasilnya agar IJK jadi negatif 6I plus 4J plus 18K. Ini adalah hasil antara perkalian silang pembahasan bagian A, yaitu vektor A-nya 3I plus K dan vektor B 4I plus 6J. Hasilnya negatif 6I plus 4J plus 18. Kita lanjutkan ke pembahasan B. Di sini ada F1 I plus 2J plus K dan F2 4I plus J plus 2K. Kita kalikan kali silang F1 dikali F2, ini artinya I dikali 4I, kemudian sampai 2K dan 2J dikali 4I sampai 2K, dan K dikali 4I sampai 2K juga. Di sini sudah mendapatkan hasilnya sama seperti pada pembahasan A, yaitu 1 dikali 4, 4, I dikali I itu karena tidak ada dikalikan 0. Kemudian 1 kali 1, 1, I dikali J ini hasilnya K. Jadi dikalikan K, kemudian 1 kali 2, 2, dan I dikali K, hasilnya negatif J. Kita tulis negatif J, kemudian 2 dikali 4, 8, dikalikan J dikali I, itu hasilnya negatif K. Kemudian 2 dikali 1, 2, J dikali J itu tidak ada, berarti kita tulis 0, plus 2 kali 2, 4, kemudian J dikali K, hasilnya adalah I, dan 1 dikali 4, 4, K dikali I ini hasilnya J. Kemudian 1 dikali 1, 1, K dikali J ini hasilnya negatif I, plus 1 dikali 2, 2, K dikali K itu tidak ada, yaitu hasilnya 0. Kemudian kita jumlahkan 4 dikali 0, 0, plus 1 dikali K, 1K, plus 2 dikali negatif J, itu tandanya negatif 2J. 8 dikali negatif K, negatif 8K, 2 dikali 0 plus 0, dan 4 dikali I, 4I, 4 dikali J, 4J, 1 dikali negatif I, plus 2 dikali 0, 0. Kemudian kita langsung saja kita kelompokkan 1K dikurangi 8K, itu hasilnya negatif 7K. Kemudian yang J negatif 2 plus 4J, itu hasilnya plus 2J. Kemudian sekarang yang I, 4I negatif I, itu tandanya plus 3I. 0 plus 0 itu hasilnya 0. Kemudian kita akan merapikan jadi I, J, K. 3I plus 2J min 7K. Ini adalah hasil dari perkalian silang pembahasan B, yaitu pada F1 dan F2 hasilnya 3I plus 2J min 7K. Kita lanjutkan ke pembahasan bagian C. Di sini sudah ada soalnya, yaitu vektor A 2I negatif J plus 6K dan vektor B negatif I min 2J. Kita langsung saja kali silang A dikali B. Kemudian ini sama seperti yang tadi, yaitu 2 dikali I, kemudian 2 dikali ke sini, kemudian J dikali ke sini, dan ke sini juga. Kemudian yang 6K juga sama, dikalikan ke sini dan dikalikan ke sini. Kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan menjumlahkan 2 dikali negatif 1, yaitu negatif 2. I dikali I karena tidak ada, dikalikan 0. Plus 2 dikali negatif 2, negatif 4,
I dikali J, I dikali J sama dengan K. Kemudian negatif 1 dikali negatif 1 itu hasilnya 1 dikali J dikali I. J dikali I ini min K. Kemudian negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya 2, dan J dikali J itu tidak ada, yaitu 0. Plus 6 dikali negatif 1, negatif 6. K dikali I, K dikali I ini hasilnya J. Plus 6 dikali negatif 12, yaitu negatif 12. K dikali J hasilnya negatif I. Kita lanjut pembahasan ke soal nomor 3. Di sini sudah ada soalnya, yaitu carilah nilai U dikali nilai V. Kita langsung saja ke pembahasan bagian A, yaitu di mana titik U di sini ada 3 dan negatif 4, dan titik V ini negatif 5 dan negatif 6. Kita langsung saja dikalikan. U dikali V itu artinya 3 dikali negatif 5, 3 dikali negatif 5, kemudian ditambahkan negatif 4 dikali negatif 6 dikali negatif 6. Kita peroleh hasilnya 3 dikali negatif 5 itu negatif 15, dan negatif dikali negatif positif. 4 dikali 6 24, jadi plus 24. Negatif 15 plus 24 yaitu 9. Ini adalah hasil pembahasan bagian A. Kita lanjut ke pembahasan bagian B. Di sini sudah ada titik U negatif 2 dan negatif 4, dan titik V 0 dan negatif 4. U dikali V artinya negatif 2 dikali 0, negatif 2 dikali 0 ditambah negatif 4 dikali negatif 4. Kita dapatkan hasilnya negatif 2 dikali 0, 0, dan negatif 4 dikali negatif 4 itu hasilnya 16. Kita dapatkan hasilnya 16. Kemudian kita lanjut ke pembahasan soal bagian C. Di sini ada titik U 3, negatif 3, negatif 6 dan 1, dan V 2, negatif 4 dan negatif 2. Kita langsung saja U dikali V. Kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 4. Di sini sudah ada soalnya, tentukan sudut tumpul. Dan langsung saja kita menggunakan rumus U dikali V sama dengan vektor U dikali vektor V dikali cos U. Cos U di sini untuk menentukan sudut ini, apakah sudut ini termasuk ke dalam tumpul, lancip, atau ortogonal. Kita ini sudah mendapatkan negatif 10, negatif 12, negatif 10 dari 5 dikali negatif 2, negatif 3 dikali 4, dan 5 dikali negatif 2. Kemudian vektor U dikali vektor V, kita kuadratkan masing-masing vektor, yaitu 5 kuadrat plus negatif 3 kuadrat plus 5 kuadrat. Ini adalah vektor U. Kemudian dikali vektor V. Vektor V ini negatif 2 kuadrat plus 4 kuadrat, kemudian negatif 2 kuadrat. Kemudian cos U. Kita mendapatkan hasil negatif 10 dikurangi 12 dikurangi 10, yaitu kita mendapatkan hasil negatif 32. Dan ini kita dapatkan hasilnya 25 plus 9 plus 25. Kemudian dikali, kita dapatkan hasilnya 4 plus 16 plus 4.
dikali cos U. Kemudian negatif 32, 25 plus 25 plus 9 kita dapatkan hasilnya akar dari 59. Dikali, ini ditambahkan kita dapatkan hasilnya 24. Dikali cos U. Kemudian kita dapatkan hasilnya akar 59 dikali akar 24 itu hasilnya 37,62 dikali cos U. Kita dapatkan ini akan dibagi yaitu 32 dibagi dengan 37,62 sama dengan cos U. Negatif 32 dibagi 37,62 kita dapatkan hasilnya negatif 0,848 sama dengan cos U. Nah, negatif 0,848 ini adalah hasil dari sudut yang akan kita cari. Saya tampilkan beberapa sudut yang akan menentukan bahwa sudut itu tumpul ataupun lancip. Jadi, negatif 0,848 ini yang mendekati adalah antara cos 150, yaitu hasil dari cos 150 ini 0,86. Itu artinya pada pembahasan bagian A termasuk sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Berarti ini jawabannya sudut tumpul. Di sini sudah ada pembahasan bagian B, masih sama dengan menggunakan rumus yang tadi, kita mendapatkan negatif 3, negatif 6, dan plus 0 antara hasil U dikali V, kemudian vektor U dikali vektor P dikuadratkan semua, dan kita mendapatkan hasilnya 941 dan 190, kemudian dikali cos U. Kemudian kita mendapatkan hasilnya negatif 9 plus 9 tambah 4 tambah 1 kita dapatkan hasilnya 14, akar dari 14 dan akar dari 10, kemudian dikali cos U. Kemudian akar 14 dikali akar 10 kita mendapatkan hasilnya 11,83 dikali cos U. Kemudian kita bagi negatif 9 dibagi 11,83 sama dengan cos U. Kita mendapatkan hasilnya negatif 9 dibagi 11,83 yaitu negatif 0,760 sama dengan cos U. Ini adalah nilai sudut yang akan kita cari, dan berdasarkan hasil tabel atau hasil yang sudah tadi saya tampilkan, kita mendapatkan hasilnya cos 140. Ini artinya sudut ini melebihi dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka sudut ini dinamakan sudut tumpul. Berarti jawaban untuk pembahasan bagian B adalah sudut tumpul. Kita lanjut ke pembahasan bagian C. Di sini sudah ada, kita masih sama menggunakan rumus yang seperti tadi. 8 plus 0 negatif 4 hasilnya dari U dikali V yaitu 2 dikali 4 8, negatif 1 dikali 0 0, dan 1 dikali negatif 4 negatif 4. Kemudian vektor U dikali vektor P ini hasil perkalian dari vektor U, dan ini perkalian dari vektor V. Kita mendapatkan hasilnya 8 dikurangi 4 yaitu 4, dan ini hasilnya 4 plus 1 plus 1. Kemudian 4 kuadrat itu 16 plus 0 plus 16 dikali cos U, ini dikali cos U. Kita mendapatkan hasilnya 4 ditambah 1 ditambah 1 yaitu akar 6 plus akar 32 dikali cos U. Kemudian kita mendapatkan hasilnya akar 6 dikali akar 32 ini 13,85 dikali cos U. Kita masih sama seperti tadi, yaitu dibagi 4 dibagi 13,85, itu artinya sama dengan nilai cos U. 4 dibagi 13,85 ini hasilnya
0,28 sama dengan cos U. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya 0,28. Ini artinya kita mendapatkan hasilnya sudut lancip, karena sudut lancip ini sudut yang kurang dari 90 atau nilainya itu lebih dari 0. Kita mendapatkan di sini 0,28, berarti hasilnya lebih dari 0 dan kita simpulkan ini sudut lancip. Kita lanjutkan pembahasan ke soal nomor 5. Pertanyaannya yaitu sebutkan apa yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen dan berikan contohnya. Kita langsung saja. Nilai eigen adalah nilai karakteristik dari suatu matriks bujur sangkar. Nilai eigen dalam bahasa Jerman disebut asli atau proper. Beberapa penulis menamakan nilai eigen dengan nilai asli atau proper value, nilai karakteristik atau akar laten. Kemudian, vektor eigen pada persamaan AX, lambda X, di mana A adalah matriks bujur sangkar dan X persamaan. Jadi vektor eigen adalah vektor bukan nol yang memenuhi persamaan tersebut. Persamaan tersebut yang dimaksud adalah persamaan ini. Disebut vektor eigen dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar. Lambda yaitu lambda di sini disebut vektor eigen. Kita lanjutkan ke pembahasan yaitu contoh dari nilai eigen dan vektor eigen. Yang pertama ada nilai eigen. Carilah nilai eigen dari A. Pada ini ada persamaan ada 38 dan 01. Kemudian penyelesaiannya yang pertama kita cari I-nya dulu yaitu 1001. Kemudian mencari lambda I. Kemudian lambda I di sini adalah lambda 0, 0, lambda. Kemudian di sini kita akan mencari yaitu lambda I dikurangi A. Lambda I-nya dimasukkan, kemudian A ini A yang tadi. Kita masukkan 30 sama 81. Dan kita peroleh lambda dikurangi 3, lambda dikurangi 3, min 8, kemudian 0 dan lambda plus 1. Lambda plus 1. Kemudian di sini persamaannya lambda I dikurangi A sama dengan 0. Kita masukkan saja lambda I yang tadi diketahui yaitu ini. Kemudian sama dengan 0. Dan selanjutnya kita mendapatkan dari persamaan ini yaitu lambda dikurangi 3, lambda dikurangi 3 dan lambda plus 1. Lambda plus 1. Kita langsung saja lambda dikurangi 3, kemudian lambda plus 1, dan kita dapatkan hasilnya lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 1. Nilai di sini disebut dengan nilai eigen dari persamaan di atas. Kita lanjutkan ke contoh vektor eigen. Cari vektor eigen dari A, 38 dan 01. Soalnya masih sama seperti pada pertanyaan nilai eigen, akan tetapi di sini yang ditanyakannya adalah vektor eigen. Dan kita tulis nilai eigen yang sudah didapat adalah tadi ada lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 1. Sama dengan min 1. Kita langsung saja masukkan. Di sini ada lambda I dikurangi A sama dengan X faktor sama dengan 0 faktor. X faktor di sini nilainya X1 dan X2. Kemudian kita masukkan lambda I dikurangi A, X faktor sama dengan lambda min 3, min 8, 0, lambda plus 1, dan dikali X1 dan X2 atau X vektor. Kemudian untuk X negatif 1, kita masukkan saja seperti ini, didapat negatif 4, negatif 8, 0, dan 0. Kemudian dikali X1 dan X2 sama dengan 0, 0. Dan diperoleh, kita kali seperti kali matriks, yaitu kita peroleh 4X1, 4 dikali X1 plus 0X2, 0X2. Kemudian kita peroleh 4X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 0. Kemudian di sini ada perkalian lagi, 8X1 plus 0X2, 0X2. Kita peroleh 0 plus 0 dikali X2 dan
kita akan memisahkan X2 ini tidak sama dengan 0. Misalkan kita akan memisahkan si X2 ini dengan huruf T. Kemudian kita masukkan ke sini X1, X2 atau X2-nya diganti dengan T. Jadi kita dapatkan 0, 1 dan dikali T. 1 di sini kita namai yaitu P1. Kemudian langkah selanjutnya, apabila tadi sudah untuk lambda sama dengan min 1 dan sekarang lambda sama dengan 3. Kita masukkan sama seperti tadi 0, 8, 0, 4 dan dikali X vektor atau X1, X2. Kemudian diperoleh kita sama seperti tadi dikali 0 dikali X1, 0 X1, 0 dikali X2, 0 X2 dan diperoleh negatif 8X1 dan 4X2. Kemudian kita peroleh 8X1 sama dengan 4X2. Kita bagi saja 8 dibagi 4 itu kita sederhanakan. Jadi kita dapatkan 2X1 sama dengan X2. Dan kita akan memisahkan X1 dan X2 ini adalah S dan 2S. Ini S dan ini 2S. Kemudian X vektor sama dengan S dan 2S. Kita masukkan saja dan kita dapatkan peroleh di sini 2. 2 ini kita sebagai vektor, bukan vektor tapi P2 dan dikali S atau S-nya dikeluarkan. Sehingga diperoleh ruang vektor eigen yaitu P1, P2 atau P1 yang tadi 0 dan 1, 0 dan 1 dan P2-nya 1 dan 2, 1 dan 2. Cukup sekian video penjelasan mengenai pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear dari mulai nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.